satu indikator bentuk lingkaran adalah titik pusatnya, kemudian ada radius. Bisa bergerak melingkar ya, karena di setiap titik benda arahnya berubah. Benda bergerak dengan kecepatan tertentu, di setiap titik arahnya berubah. Benda bergerak melingkar, lintasan yang ditempuh itu adalah ds, ya. S itu adalah lintasan, garis lengkungnya. Kalau kita konversi terhadap besaran sudutnya, besaran radialnya adalah theta sudut tempuhnya, di mana keterkaitan antara lintasan linear dan radial adalah S sama dengan radius. Percepatannya juga percepatan A, kecepatan tangensial. Kecepatan tangensial adalah kecepatan yang tegak lurus terhadap arah radial. Arah radial adalah arah radius ke arah pusat lingkaran. Di sisi lain, konversi gerak linear atau gerak lurus atau gerak angular atau melingkar, sudut tempuhnya adalah theta. Jadi kalau kita membahas besaran fisik terkait dengan gerak melingkar, sudut tempuhnya adalah theta, kecepatannya adalah kecepatan sudut omega, percepatan sudutnya adalah alpha. Jadi untuk sementara kalian diterima saja kecepatan sudut adalah kecepatan yang dialami oleh benda menempuh sudut theta dalam waktu t. Percepatannya, kecepatan sudut dengan satuan saya kira mengikuti. Sudut theta adalah radian, kecepatannya radian per sekon, kecepatan sudutnya radian per sekon kuadrat. Kemarin tanya sudah saya kirim belum? Sudah ya? Sudah. Besaran fisik terkait dengan gerak melingkar, yaitu linear dan angular, itu ada keterkaitan satu sama lain. Dimana kalau tadi adalah S R d theta dan yang adalah radius, konsekuensinya kecepatan linear yaitu V sama dengan omega kalikan R, di mana omega adalah d theta per dt. Artinya ini juga tidak terlalu sulit ya. Satuan dari theta sudut adalah radian. Jadi kalau kita mendapatkan besaran fisik linearnya, kita mencari kecepatan sudutnya berapa, kita bisa menghitungnya. Misalkan kamu dari rumah sampai ke sini ingin menghitung jarak tempuhnya berapa meter, berapa kilometer. Sedangkan kamu menggunakan sepeda motor, ya, sepeda motor yang berputar itu adalah roda sepeda motornya yang radius tidak ada. Kemudian faktanya bagaimana kita bisa melihat jarak tempuh di speedometer kita. Speedometer kita kan ada jaraknya ya, terdeteksi jaraknya. Sedangkan kita tidak mengukur langsung. Sepeda motor juga tidak mengukur pakai meteran. Tidak. Yaitu kita mengkonversi putaran sepeda motor kita. Ya, sepeda motor kita rodanya itu dikonversi ke besaran linearnya. Kalau dia berputar menempuh satu putaran 360 derajat, sampai ke sini berapa kali putaran? Kemudian kita konversi ke jarak. Ya, kita gunakan S sama dengan R theta.
adalah prinsip yang dipakai untuk mendeteksi jarak tempuh sepeda motor kita. Mobil juga demikian, menggunakan rumus sederhana ini. Nah, rumus sederhana ini berulang kali bagi kalian pas saya di jurusan teknik kimia, jurusan mungkin teknik komputer, tidak terkait langsung dengan fisika, tetapi faktanya dalam keseharian kalian harus bisa punya pengetahuan bahwa bagaimana kita bisa mendeteksi jarak tempuh, sedangkan yang kita pakai alat adalah sepeda motor kita atau mobil kita. Yang bergerak adalah rodanya, roda punya radius, sedangkan di speedometer kita langsung terukur jarak lintasannya dalam satuan meter atau kilo. Minimal itu kamu tahu. Ya, tahu. Ya tidak mungkin langsung disuruh hitung seperti soal fisika enggak, tapi kebutuhannya ke sana. Ya. Artinya belajar fisika itu tidak musnah, tidak sia-sia, ada kebermanfaatan. Justru itulah yang harus kamu tingkatkan supaya kamu belajar kuliah ini ada fungsinya dalam kehidupan sehari-hari atau pasca kampus dalam menjalani dunia kerja. Ya, oke, ya. Bagaimana kita melihat atau bisa membedakan kecepatan tangensial dan kecepatan angular? Kalau kita lihat sepintas, ya, gambaran ini, pada pertandingan lari, kalau kita sempat melihat lomba pekan olahraga nasional, Olimpiade, Asian Games, gitu ya, lomba atletik, di mana lintasan lomba larinya yang berada di dalam stadion ada bentuk yang melingkar, tidak lurus-lurus saja. Ya. Kemudian pada saat awal terlihat waktu start posisi atlet itu tidak persis segaris lurus, ada miring. Pernah amati nggak? Di lintasan terluar nampak lebih depan dibanding dengan atlet yang berada di lintasan paling dalam. Pada saat saya SD, gitu ya, biasanya, wah, kok curang ya? Enak bagian yang depan, kesannya kan gitu. Ya, ternyata ya ini tadi kalau kita bergerak memutar di tempat koordinat ada radius, gitu ya. Konsekuensinya nanti adalah S sama dengan R theta. S-nya yang tempuh sama 400 meter ya 400 meter, walaupun dia startnya itu berada lebih maju dibanding lintasan yang lebih dalam. Kenapa? Ya, S sama dengan R theta. Lintasan paling dalam R-nya bagaimana? Dibanding dengan lintasan luar, hanya lebih kecil. Ya. Sehingga dia taruh di belakang. Sehingga pada saat dia di start mulai lintasan yang tempuh adalah sama. Ya. Nah, kecepatan tangensial atau kecepatan linier pada saat benda bergerak memutar atau bergerak melingkar itu adalah ini, ya, vektornya dibuat menyinggung lintasannya lengkung, arahnya adalah menyinggung demikian. Nah, pada saat ini di start dimulai, kelima atlet katanya ini itu omeganya sama, kecepatan sudutnya sama, kecepatan sama, tetapi kecepatan linearnya berbeda. Kenapa? Ya, karena tadi adalah V sama dengan R omega. Omeganya